Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja kita berada. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan arti firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah berbicara tentang mencontoh sang guru. Mencontoh sang guru. Lirik lagu Kidung Jemaat nomor 375 dituliskan demikian. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Setidaknya lagu ini memberi kesan bahwa apapun keadaannya, Yesus adalah pribadi yang harus diteladani dalam hidup ini. Jubah Elia adalah merupakan simbol kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah gurunya, Elisa memulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Elia meninggalkan jubahnya itu sebagai warisan bagi Elisa. Walau mungkin jubah itu bernilai kecil, tetapi jubah itu adalah merupakan bukti turunnya roh ke atas Elisa. Elisa sangat mencintai jubah itu
sejak pertama kali dilemparkan kepadanya. Dan dengan penuh sukacita, ia pun mematuhi panggilan Elia untuk menjadi penerusnya, serta memiliki kuasa seperti Elia membelah sungai Yordan. Elisa adalah figur yang tepat sebagai pengganti Elia, karena Elisa adalah seorang yang sangat setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikuti Elia kemanapun Elia disuruh oleh Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kegigihan untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi begitu banyak godaan dan ancaman. Tanpa karakter yang demikian, sangat sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Elisa adalah merupakan saksi mata ketika Elia diangkat ke surga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani Dia. Karena itu, kita semakin diyakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita, maka Allah jugalah yang akan mengurus segala sesuatunya tentang pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani dan telah memberikan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Karena itu, marilah kita bersama menteladani Dia sang guru sejati di dalam kehidupan kita, agar kita juga mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab bahkan pelayanan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami. Bapa di surga, di dalam doa kami pada pagi hari ini, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka, baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan, maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau datang dalam kehidupan mereka, Engkau menjamah mereka satu persatu, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan anggota jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik pertambahan usia maupun berkat-berkat lainnya yang mereka alami. Biarlah lewat sukacita yang mereka alami, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Akhirnya kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah dengan takut akan Engkau, mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.